Ya, baik. Jadi pertemuan hari ini kita membahas tentang asuhan komplementer di masa persalinan. Ya, pastinya semua ibu-ibu sudah tidak asing terkait dengan persalinan, oleh karena memang persalinan adalah salah satu lingkup tugas bidan ya di tatanan pelayanan nyata, terlebih ibu-ibu di PMB ataupun berada di tatanan pelayanan kesehatan lainnya, baik itu di puskesmas ataupun memang di rumah sakit. Nah, apa dasar atau latar belakang adanya asuhan komplementer? Kalau kita memperhatikan filosofi kebidanan, ya, filosofi kebidanan itu kita memandang atau mempercayai atau bahkan meyakini bahwa persalinan itu merupakan proses yang alamiah, ya. Kita semua tahu filosofi bidan bahwa kita berada dalam lingkup yang alamiah. Sehingga apapun yang kita hadapi atau yang kita temukan dalam keberadaan praktik keseharian kita, itu kita meyakini terjadinya secara alamiah, baik itu haid, hamil, kemudian bersalin termasuk dan juga termasuk nifas di dalamnya. Ya. Nah, oleh karena ini terjadi secara alamiah, maka apapun yang terjadi di masa persalinan, kita menganggapnya, kita menyelesaikannya harusnya secara alamiah gitu. Jadi minim intervensi medis, tetapi kita selaku bidan yang melaksanakan asuhan itu adalah pelaksana asuhan yang lingkupnya alami ataupun yang lingkupnya secara support system ya. Jadi tidak memberikan asuhan secara medis, baik itu dalam bentuk obat-obatan ya ataupun dalam bentuk invasif lainnya. Walaupun kita ketahui bahwa adanya asuhan kalau sudah melampaui masa garis waspada, kalau kita memasukkannya ke pemantauan menggunakan kartografi ya, kita bisa tahu dia menyentuh garis waspada ataupun sampai ke garis tindakan, yang mana mengarahkan kita untuk melakukan asuhan selanjutnya kalau dia menyentuh garis waspada. Tetapi bagaimana sebenarnya kita mencegah supaya tidak terjadi atau pemantauan persalinan yang kita lakukan itu tidak sampai kepada garis waspada ataupun sampai kepada garis tindakan. Yang mana seringnya itu terjadi karena tegang atau ketegangan ibu, kecemasan ibu yang menimbulkan panjang atau lamanya masa persalinan, ya, sehingga sering berakhir dengan asuhan ataupun tindakan persalinan dengan menggunakan alat, ya, seperti vakum ekstraksi, ya, lalu memilih untuk diakhiri dengan seksio sesaria, sering sekali seperti itu kan. Nah, jadi kita sebagai pendamping ibu bersalin pastinya memikirkan support sistem apa yang bisa kita kerjakan ya, sehingga selama pemantauan masa persalinan yang memang kita menjalaninya secara alami gitu ya. Baik, salah satu upaya yang bisa dilakukan bidan adalah dengan menerapkan asuhan komplementer ya. Jadi kalau kita bicara tentang persalinan, bahwa persalinan itu sendiri ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya persalinan ya. Ini pengetahuan dasar kita selaku bidan, bahwa ini sudah disampaikan waktu kita berpendidikan mulai dari D1 yang melalui tahap D1 ataupun yang sudah yang langsung masuk ke D3 ya. Ini sudah dibahas bahwa ada 5 faktor yang menentukan proses atau terjadinya persalinan, yang mana ini kita review saja. Yang pertama ada faktor jalan lahir atau passage ya, bahwa ada panggul ya. Kemudian yang mana kita ketahui panggul terdiri dari bagian tulang yang padat ya, dasar panggul, vagina, dan juga ada lubang luar vagina atau yang kita kenal dengan introitus vagina. Kemudian ada faktor passenger atau janin ya, atau yang kita kenal kalau passenger itu kan penumpang ya kalau hubungannya dengan transportasi. Berarti kan di dalamnya ada janin dan plasenta.
Nah, pergerakan janin sepanjang jalan lahir ini merupakan akibat interaksi beberapa faktor yang adanya ukuran kepala janin, ya, kemudian presentasi kepala, lalu adanya letak, sikap, dan juga posisi janin. Kita pahami bersama bahwa mekanisme penurunan kepala ya sampai melakukan putar paksi dalam, putar paksi luar yang akhirnya dia lahir secara keseluruhan, dan itu semua juga tergantung dari kondisi passage-nya tadi ya, jalan lahirnya. Oke, kemudian yang ketiga ada power atau kekuatan yang ini bersumber dari ibunya. Nah, seringan yang menjadi kendala itu adalah power. Semuanya ini sudah aman, panggulnya luas ataupun tidak ada indikasi panggul sempit, lalu janin dan plasenta posisinya juga bagus, letaknya juga letak memanjang, ya, tidak melintang ataupun oblik, ya, lalu ukuran kepalanya sesuai dengan porsi panggul. Namun kalau ibunya mengalami kecemasan ataupun mengalami ketegangan yang berlebih, maka akan berdampak kepada lamanya proses persalinan. Ya, lalu yang kemudian keempat ada faktor posisi. Faktor posisi yang dimaksud adalah dari ibunya juga. Yang mana posisi ibu ini sering mempengaruhi terjadinya atau kelancaran dari proses persalinan. Ya, kalau kita masih mengikuti alat tradisional, ya seperti saya dulu tamat bidan D1 atau tamat bidan D3 yang masih tahun 2000 ke belakang, itu masih posisi telentang gitu ya, artinya masih ada pembatasan-pembatasan posisi. Namun kalau sekarang kita melihat bahwa posisi persalinan itu bukan hanya satu ya, tapi sudah sangat banyak, yang mana posisi itu juga menentukan proses lamanya kala 1, kala 2 ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang terakhir itu adalah psikologi. Nah, psikologi ini menjadi tambahan yang nomor 5. Ya, kalau sebelumnya saya dulu kuliah itu 4P ya, 4P. Namun bertambah kajian, ilmu ya, tambahlah 5P. Jadi P kelima ini adalah psikologis. Artinya psikologis ibu bersalin ya atau perempuan yang sedang masuk dalam masa persalinan itu sangat dipengaruhi oleh psikologinya. Ya, sangat dipengaruhi oleh psikologinya. Sukses tidaknya proses persalinan atau normal tidaknya proses berlangsung ya, ini juga didukung oleh faktor psikologi. Yang mana tingkat kecemasan wanita selama bersalin itu akan meningkat kalau dia mengalami beberapa hal yang membuat dirinya takut ya, gitu. Baik, sampai di sini sebagai dasar kita memahami atau kita menerapkan komplementer dalam masa persalinan tentunya karena ada faktor-faktor ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, bidan-bidan yang ada di room Zoom, bahwa berdasarkan kelima faktor inilah kita berpikir bahwa kita membutuhkan support system selama masa persalinan, yaitu menggunakan komplementer terapi. Jadi kalau kita pahami ada faktor Pisces, ada passenger, power, posisi, dan psikologis, maka inilah yang kita dukung gitu. Nah, untuk mendukung psikologis apa yang kita lakukan? Untuk mendukung posisi ibu supaya posisi ini tidak memberikan efek sakit atau efek tidak nyaman kepada ibu, apa yang kita lakukan? Ya, kemudian untuk faktor power atau kekuatan supaya terpelihara power ibu dan pemanfaatan power atau kekuatannya itu tepat pada waktunya, maka apa yang kita lakukan? Ya, kalau Pisces sama Passenger itu kan sudah memang terjadi secara alamiah ya, proses jalan lahir yang mana terbentuk panggul jalan lahir itu yang memang semenjak dia remaja, dewasa, dan lain sebagainya terbentuk tulang panggul ya. Kalau dulu saya ingat tulang panggul kalau dia tingginya kurang dari 145 itu identik dengan panggul sempit gitu ya. Nah, sekarang itu tidak bisa lagi kita menggunakan teori yang seperti itu. Intinya panggul itu kesannya luas atau kesannya sempit ya, kita menggunakan kata kesan yang mana kita melihat kita meraba atau pemeriksaan adanya terabanya promontorium ya, spina ischiadica, lalu penurunan kepala di usia trimester 3
Ya, apakah sudah terjadi penurunan itu? Kalau dia primi di minggu ke-36 kan harusnya dia sudah turun ya atau sudah masuk, artinya dia sudah divergen ya. Tapi kalau minggu ke-36 bahkan ke-37 dia masih konvergen ya, ini memberikan gambaran bahwa adanya ketidaksesuaian antara ukuran kepala dengan panggul loh ya. Jadi kita sekarang mengatakannya kesan, yang tidak mematok dia panggul sempit ataupun panggul luas, tapi kesannya luas atau kesannya sempit dilihat dari kesesuaian kepala dengan rongga panggul ya. Kita kalau bidan itu melakukan identifikasi atau penegakan diagnosanya dengan penurunan kepala ya, divergen, konvergen, lalu penurunannya itu 4/5, 3/5, 2/5 ya, sesuai dengan indikator yang ada di patogram. Begitu. Ya. Mungkin masih di slide pertama, Ibu-ibu sekalian, ada pergantian Zoom karena saya menggunakan Zoom free ya. Sehingga kalau nanti tiba-tiba saya akan mengirimkan link yang kedua. Baik. Kemudian kita sama-sama melihat bahwa ada perubahan psikologis